Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Fadil, NIM 40123111084 dari kelas 2F semester 2 mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya dari Universitas Bangka Belitung jurusan Hukum. Nah, di sini saya akan membahas mengenai suatu kasus yang sangat memprihatinkan, yaitu seorang pria terduga pencuri motor dibakar hidup-hidup oleh massa di daerah Bangkalan. Dan apakah dari kasus ini bisa disebutkan restoratif justice? Baiklah, sebelum itu saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud restoratif justice. Restoratif justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan seperti semula. Ya, pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Arti restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan cara mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang telah diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang juga melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar dari restoratif justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan cara memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesempatan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, restoratif justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan atau restorasi. Masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Nah, sekarang saya akan membahas kronologi dari kasus pelaku pencurian motor yang dibakar massa di Bangkalan. Kapolsek Kuanyar Ibtu Mansur mengungkapkan kronologi awal saksi sejumlah warga yang membakar seorang pria hidup di Bangkalan, Madura. Tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang pria yang diduga merupakan maling motor itu telah terjadi di desa Rabesen, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Setelah itu, Mansur pun menuturkan kronologi awal peristiwa itu terjadi saat warga sedang mengadakan ronda desa. Dia membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 5 Oktober 2021 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, benar, untuk kejadiannya kurang lebih sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, karena massa banyak kemudian dibakar bersama motor, ucap Mansur. Nah, setelah itu, pada saat itu, warga melihat ada 2 orang berboncengan, 1 sepeda motor melaju masuk ke desa. Waktu itu, dia mau masuk kampung dengan motor dimatikan dan dituntun. Kemudian dihentikanlah sama warga. Terus ditanyain tutur Mansur. Dan dia menambahkan bahwa pada saat ditanya, kedua orang tersebut memperlihatkan gelagat yang sangat mencurigakan. Tidak lama kemudian, keduanya kabur. Namun, ada 1 orang yang berhasil ditangkap warga, sedangkan temannya berhasil kabur. Kemudian Mansur mengatakan, setelah ditangkap, warga menemukan celurit dan kunci T
di motor tersebut, di motor alias kunci T di motor terduga pelaku. Akhirnya yang bawa motor ini gak bisa lari lagi, ditangkap sama warga dan ditemukan ada celurit sama kunci T. Ya, karena massa banyak akhirnya dibakar katanya. Setelah mengetahui itu, warga kemudian marah dan membakar terduga pelaku bersama motor curanmor di pematang sawah. Kemudian Mansur menyebut di desa setempat memang warga sering kehilangan motor, sehingga mereka rutin mengadakan ronda malam. Ya, karena memang sebelumnya banyak terjadi pencurian motor di sana, makanya sering digelar ronda, ujarnya. Menurut saya, apakah ini termasuk restoratif justice atau bukan? Menurut saya, ini tidak sama sekali restoratif justice, karena dalam kondisi di real di lapangan, saya menyebut ini dengan vigilantisme. Vigilantisme adalah ketika seseorang mengambil tindakan sendiri dan menghukum seseorang atau perseorangan yang telah diyakini telah melakukan kejahatan tanpa melalui jalur hukum yang semestinya. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan dan dapat berbahaya karena dapat mengakibatkan kekerasan dan merugikan orang yang tidak bersalah. Penting untuk membiarkan polisi dan pengadilan menangani kasus pidana untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi semua orang. Baiklah, kesimpulan saya dari kasus ini adalah kita jangan main hakim sendiri. Dan bila ini terjadi, alangkah baiknya ditanya dulu secara baik-baik apa maksudnya dan tujuannya. Karena bisa jadi orang yang sedang dihakimi tidak bersalah. Namun jika memang sudah terlanjur, jangan sampai orangnya kemudian tewas. Lebih baik diserahkan saja ke pihak kepolisian. Dan harapan saya di sini, kita sebagai orang yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, janganlah sekali-kali kita merasa egois dan mau menang sendiri dan main sendiri. Ada baiknya seperti yang saya bilang tadi, jangan main hakim sendiri. Dan saya pun berharap dari kasus ini semoga tidak terjadi lagi kasus seperti serupa, karena ini sangat mencoreng sisi kemanusiaan. Kita tidak tahu seperti apa kondisi pelaku dan itu semua janganlah terulang lagi. Baiklah, saya rasa cukup analisis dan pembahasan saya ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya harap video saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.